Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deana Desa Fitri, semester 5 Prodi PAI. Dalam video ini, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Mawaris dengan materi pewarisan dalam hukum adat. Hukum adat di Indonesia bersifat kultural dan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada sistem kekerabatan, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat. Pewarisan menurut hukum adat mencakup aturan-aturan pembagian harta warisan yang diwariskan dari pewaris atau orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selanjutnya itu yang pertama, pembagian harta warisan menurut hukum adat. Pembagian harta warisan dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, yaitu pertama, sistem parental. Kekerabatan dihitung dari garis keturunan ayah dan ibu atau bilateral. Contohnya, suku Jawa, Sunda, dan Betawi. Harta warisan dibagi rata kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yang kedua itu sistem patrilineal. Kekerabatan dihitung berdasarkan garis keturunan ayah. Contohnya, suku Batak, Minangkabau di wilayah perantauan, atau Bali. Harta warisan ini biasanya diberikan kepada anak laki-laki, terutama anak sulung, untuk menjaga keberlangsungan nama keluarga. Dan yang ketiga itu sistem matrilineal. Kekerabatan dihitung berdasarkan garis keturunan ibu. Contohnya, suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Harta warisan terutama diberikan kepada anak perempuan untuk menjaga harta pusaka tinggi dalam keluarga ibu. Dan yang terakhir itu sistem individual. Setiap individu memiliki hak atas sebagian harta warisan sesuai kedudukannya sebagai ahli waris. Contohnya, suku Jawa dan Sunda. Harta warisan ini biasanya dibagi secara adil atau berdasarkan kesepakatan keluarga. Dan saya akan memaparkan beberapa contoh kasus pembagian harta warisan di berbagai daerah. Yang pertama itu suku Minangkabau yang berada di Sumatera Barat, yang melalui sistem matrilineal. Harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan dalam keluarga. Contohnya, dalam satu keluarga Minangkabau, seorang anak laki-laki menuntut bagian harta pusaka tinggi. Namun, pengadilan adat menetapkan bahwa harta tersebut tidak bisa diwariskan kepadanya karena harta tersebut hanya untuk perempuan. Yang kedua itu suku Batak yang berada di Sumatera Utara. Melalui sistem patrilineal, harta warisan diberikan kepada anak laki-laki, terutama anak sulung. Anak perempuan biasanya tidak mendapat bagian kecuali sudah ada kesepakatan keluarga. Contohnya itu, seorang anak perempuan menggugat hak waris atas tanah keluarga, tetapi hukum adat menetapkan bahwa tanah tersebut diwariskan kepada saudara laki-lakinya. Suku Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Melalui sistem parental atau individual, harta warisan dibagi rata kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun sering ada perbedaan porsi antara anak laki-laki dan perempuan, misalnya, anak laki-laki itu lebih banyak mendapatkan harta warisan. Contohnya, seorang ayah mewariskan sawah kepada anak-anaknya, namun setelah pembagian, salah satu anak merasa porsi pembagian tidak adil, sehingga kasus ini dibawa ke musyawarah keluarga. Dan yang keempat itu suku Bali. Melalui sistem patrilineal, harta warisan biasanya diberikan kepada anak laki-laki, terutama anak sulung. Anak perempuan hanya menerima bagian tertentu jika belum menikah. Contohnya, seorang anak perempuan yang telah menikah meminta bagian warisan orang tuanya. Keluarga menolak karena adat menetapkan bahwa warisan diberikan kepada anak laki-laki. Dan yang terakhir itu suku Bugis berada di Sulawesi Selatan. Melalui sistem parental, pembagian harta warisan dilakukan secara merata kepada semua anak. Tetapi, biasanya anak perempuan mendapatkan bagian lebih kecil. Contohnya, seorang anak laki-laki menggugat saudaranya karena merasa bahwa bagian warisnya lebih kecil. Tetapi musyawarah adat menetapkan bahwa pembagian sudah sesuai dengan kesepakatan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa
Pembagian harta warisan menurut hukum adat sangat beragam, tergantung pada nilai budaya dan sistem kekerabatan yang berlaku di suatu daerah. Perbedaan ini seringkali menimbulkan konflik keluarga jika tidak ada musyawarah yang baik. Oleh karena itu, hukum adat tetap relevan, namun perlu diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan dan hukum positif di Indonesia. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.